بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang paling istimewa di dalam agama Islam karena perintahan pelaksanaan salat diterima secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim, dan kegiatan salat ini meliputi perkataan dan juga perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam, dan sedangkan kedudukan salat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas bacaan yang diharamkan dalam salat bahkan bisa mendapatkan dosa. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, setiap bacaan dalam salat semuanya menggunakan bahasa Arab, namun banyak umat Islam yang berasal dari berbagai penjuru dunia yang tentunya tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Arab. Sehingga dari sebahagian orang ada yang berpikiran bahwa setiap bacaan dalam salat itu bisa menggunakan bahasa Indonesia karena menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengerti walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Di saat seseorang mengerjakan salat, ada beberapa bacaan yang wajib kita baca, seperti misalnya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Selain bacaan yang wajib, ada juga bacaan yang hukumnya sunnah, seperti misalnya surat-surat pendek dari Al-Quran yang biasanya dibacakan pada 2 rakaat pertama salat. Kemudian bagaimana hukumnya jika seseorang menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi saat seseorang sedang mengerjakan salat? Menurut Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang sedang mengerjakan salat ia diperbolehkan berzikir dan berdoa, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan di saat beliau menjelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai doa-doa yang biasa dibaca setelah tasyahud akhir. Dan kemudian orang tersebut dipersilahkan untuk berdoa dengan sesuatu yang bisa mengagumkan dirinya, dan kemudian orang tersebut pun berdoa dan memohon untuk kebaikan duniawinya. Oleh karena itu, atas dasar beberapa pendapat tersebut, maka boleh-boleh saja seseorang berdoa dengan doa yang bersifat duniawi, seperti misalnya agar dilancarkan rezekinya, segera bertemu dengan jodohnya, atau untuk meminta keturunan, maka hal itu boleh saja dilakukan. Bahkan Imam Al-Bajji dalam Al-Muntaqarah Al-Muwatta beliau berkata bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan, sebagaimana Imam Malik pernah berkata bahwa tidak masalah berdoa dalam solat maktubah dan juga solat-solat lainnya dengan menambahkan bacaan doa sesuai yang ia kehendaki, baik itu berupa doa ukhrawi ataupun doa yang sifatnya duniawi, baik itu doa yang sesuai dengan doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun doa yang hasil karangan sendiri. Dan fenomena menambahkan bacaan saat mengerjakan sholat sebenarnya pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Umar dalam membaca kalimat syahadat
Dan Imam Ibnu Umar berkata, saya sering menambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh saat ia membaca syahadat dalam sholat. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, dalam mengerjakan sholat ada beberapa hal yang penting yang harus kita pahami, di antaranya mengenai surah-surah yang biasa kita baca setelah membaca surah Al-Fatihah. Meskipun ini hukumnya sunnah, namun untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, penting bagi kita untuk mengetahuinya. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa membaca surah-surah pendek dalam sholat tanpa memperhatikan urutan surahnya, karena ternyata hal ini sangat berbeda dengan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sangat jarang sekali membaca surah-surah yang pendek, terkecuali beliau sedang dalam perjalanan. Di saat mengerjakan sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat yang kedua, dan beliau lebih memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika beliau melaksanakan sholat. Bahkan Imam Abu Sa'id Al-Khudri beliau pernah berkata bahwa pada suatu ketika azan sholat duhur telah berkumandang, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki, dan kemudian ia melakukan aktivitasnya di sana, lalu kemudian ia berwudu dan mendatangi jamaah Rasulullah SAW, dan ternyata masih berada pada rakaat yang pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu Rasulullah SAW beliau sering memilih surat secara berurutan, bahkan hal ini telah dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Menurut Imam Nawawi bahwa kitab suci Al-Quran tidak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik itu semua. Maka oleh karena itu, ketika kita membaca surah dalam Al-Quran, maka sebaiknya mesti dibaca secara berurutan. Bahkan hal ini juga berlaku ketika dibaca saat sholat, seperti misalnya membaca surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama, dan kemudian pada rakaat yang kedua membaca surah Ali Imran, dan begitu seterusnya. Kemudian bagaimana jika pada rakaat yang pertama seseorang membaca surah An-Nas, lalu surah apa yang mesti kita baca pada rakaat yang kedua? Menurut Imam Nawawi beliau meriwayatkan bahwa menurut sebahagian ulama mengatakan setelah seseorang membaca surah An-Nas maka dilanjutkan dengan membaca surah Al-Baqarah pada rakaat yang kedua. Lalu bagaimana jika seseorang telah membaca surah An-Nas pada rakaat yang pertama, kemudian ia malah membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua? Menurut Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa hal ini hukumnya tidak boleh, walaupun dari sebahagian ulama ada juga yang membaca surah-surah Al-Quran secara tidak berurutan dalam sholat. Namun dari sebahagian ulama yang lainnya, mereka tidak menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan suratnya. Meskipun dalam beberapa ibadah sholat justru ada beberapa surah yang justru dianjurkan untuk dibaca pada sholat tersebut, seperti misalnya saat melaksanakan sholat subuh pada hari Jum'ah, maka disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan setiap bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab, padahal kenyataannya tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Kemudian bagaimana jikalau kita belum bisa menghafal bacaan sholat dalam bentuk bahasa Arab? Apakah kita boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya? Seperti yang sudah kita maklumi bahwa dalam mengerjakan sholat, umat muslim diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka oleh karena itu, membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sangat tidak diperbolehkan. Maka berbicara ataupun melafalkan sesuatu yang di luar bacaan yang telah ditentukan, maka itu bisa membatalkan ibadah sholat kita.
Bahkan larangan berbicara saat sedang mengerjakan solat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada suatu ketika para sahabat sedang mengerjakan solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua orang sahabat tersebut malah asik sambil mengobrol, sehingga karena kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memberikan keringanan perihal masalah bacaan solat yang menggunakan bahasa Arab. Namun meskipun demikian, ada satu solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum bisa menghafal surah Al-Fatihah. Dan kemudian beliau bersabda, dan jika kalian tidak bisa berbahasa Arab, maka hendaklah bertahmid, bertakbir, dan juga bertahlil. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, dalam masalah bacaan solat tidak ada tawar-menawar dalam masalah bacaan solat, baik itu dalam gerakan ataupun bacaan solat. Semuanya mesti kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Itulah beberapa bacaan solat yang diwajibkan, yang dilarang, dan juga yang disunahkan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.